Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan kajian dari kitab tafsir Al-Munir, yang mana kita sampai pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Dalam paragraf ini diberi judul oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, yaitu Faidatu Dharbil Amthal Linnasi fil Quran. Faidah dibuatnya perumpamaan bagi manusia di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan atau percontohan-percontohan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada kita memahami penjelasan maksud daripada ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak segan, tidak malu, ay yadriba mathalan, untuk membuat permisalan sesuatu pun ba'udatan fama fawqaha. Jadi apakah permisalan ini berupa seekor nyamuk ataukah yang lebih rendah, yang lebih kecil daripadanya. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka ini mengetahui, annahul haq, bahwasanya itu adalah kebenaran mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masala, apakah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan oleh Allah dengan permisalan ini. Yudhillu bihi, Allah menyesatkan dengannya katsiran, banyak manusia, wa yahdi bihi, dan memberikan petunjuk dengannya katsiran, kepada banyak manusia. Wa ma yudhillu bihi, dan tidaklah tersesat dengannya illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Allah tidak menyesatkan kecuali kepada orang-orang yang fasik. Ayat yang ke-27 adalah siapa orang-orang fasik itu, dijelaskan di ayat ini, alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, mim ba'di mitsaqih, setelah dikokohkan, diteguhkannya perjanjian tersebut, wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengannya, ayyusala, untuk disambung, wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, ulaika, mereka itulah humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi.
Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana pembahasan pada metodologi ya, biasanya disampaikan oleh penulis bahwasanya ada sisi-sisi bahasa, yaitu dalam hal balaghah ataupun qiraah dan juga dari sisi i'rabnya ya. Tapi kita langsung kepada mufradat lughawiyah ataupun dari sisi kosakata secara bahasa. Arti daripada kata-kata la yastahyi adalah dia tidak meninggalkan pembuatan perumpamaan. Kata al-haya yang dalam bahasa kita adalah rasa malu atau segan adalah perubahan dan kehilangan semangat yang dimiliki seseorang karena takut terhadap sesuatu yang mengakibatkan dirinya dicela. Jika sikap malu dan segan ini tentang diri Allah, maksudnya bukan rasa takut yang biasanya menjadi pangkal atau asal muasal sikap malu, melainkan maksudnya adalah meninggalkan perbuatan yang merupakan titik akhir akibat rasa malu tersebut. Jadi menurut Al-Imam Az-Zamakhsyari bahwasanya kata ini memiliki arti atau ditakwilkan kepada dampaknya. Dampak rasa malu itu adalah meninggalkan sesuatu itu. Jadi memang sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya, tentang ayat-ayat yang bercerita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok takwil ya, ahlu takwil, yaitu kelompok yang menafsirkan ayat tidak sebagaimana zahirnya, tapi dilogikakan ataupun disampaikan secara masuk akal dan bisa lebih difahami. Sedangkan ada kelompok lain yaitu mengartikan secara zahirnya. Ketika menyebut rasa malu ya malu apa adanya, walaupun tidak boleh disamakan antara rasa malu yang dimiliki oleh makhluk dan malu yang dinisbatkan kepada Khaliq. Ini perbincangan atau diskusi yang ada di dalam masalah akidah ya. Jadi yang di sini adalah diartikan rasa malu ini adalah segan atau meninggalkan. Allah tidak segan-segan tidak meninggalkan pengambilan perumpamaan, baik itu berupa ayat riba ya, membuat masalan, yaitu arti masal arti masal dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang serupa dan sepadan, yaitu membuat perumpamaan. Artinya menyebutkan sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang sedang dibicarakan, sehingga tampak kebagusan atau keburukannya yang sebelumnya samar-samar. Sedangkan ba'udah ini diartikan adalah nyamuk. Kemudian fama fauqaha, kata fauqah itu kan di atas aslinya ya, tetapi tadi saya sampaikan arti daripada terjemahan Kemenak itu adalah diartikan lebih kecil ya, atau yang diartikan lebih rendah. Nah sebenarnya fama fauqaha ini adalah lebih besar daripada nyamuk. Ini maksudnya adalah lebih daripada nyamuk, apakah dari sisi hal-hal yang unik-unik yang ada di dalamnya ya. Jadi memang nanti ada penjelasan lebih detail ya. Maksud daripada Allah Ta'ala menyampaikan permisalan seperti ini, dia tidak segan menjelaskannya sebab hal itu mengandung banyak hikmah. Sedangkan arti daripada al-haqqu adalah sesuatu yang pasti adanya atau pasti benarnya dan akal tidak mungkin mengingkarinya. Ini saya sebutkan ya, kutipan ya daripada ahli tafsir di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab. Dalam tafsirnya ini mulai menjajaki hal tersebut, yakni ketika beliau menjelaskan mengenai nyamuk atau ba'udah, terjemahan Kementerian Agama ini menerjemahkan kata tersebut dengan nyamuk
sedangkan terjemahan Inggris menggunakan kata gnat atau ages. Dan Profesor Quraisy ini dalam menafsiri kata tersebut sebagai suatu binatang yang kecil, memiliki beberapa kuku dan mampu menembus kulit yang sangat tebal. Dasarnya adalah penggunaan kata tersebut pada masyarakat Arab pada masa lalu. Tampaknya jika mencermati tafsirannya, penjelasannya lebih dekat ke virus. Ini tafsir beliau yang kita bisa merasakan beberapa saat yang lalu ya. Hanya dari virus yang kecil bisa menghebohkan dunia, bahkan menjadikan kesibukan di seluruh bumi menjadi berhenti kurang lebih 2 tahun itu ya, gara-gara virus corona tempo hari itu ya, yang sekarang masih ada sisa-sisanya ya. Jadi ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kalau dalam hadis pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, permisalan tentang dunia itu tidak lebih besar, tidak lebih mulia daripada satu sayap nyamuk. Ini menunjukkan nyamuk ini binatang yang paling kecil dan ya sepertinya adalah sesuatu yang sangat hina ya. Tetapi Nabi memberikan permisalan dunia tidak lebih berharga daripada satu sayap nyamuk. Seandainya dunia itu lebih mulia daripada satu sayap nyamuk, maka tidak dibiarkan orang-orang kafir itu makan minum di dunia. Artinya berarti lebih rendah ya daripada satu sayap nyamuk saja. Sedangkan makna al-fisku dalam bahasa Arab artinya adalah keluar ya. Misalnya ada kalimat fasaqat ar-rutubatu an qishriha, yang artinya adalah kurma yang matang itu telah keluar dari kulit luarnya. Ini ada kata-kata fasaqat ya, yang artinya adalah keluar. Sedangkan an-naqdu artinya membongkar dan melepas rangkaian, yaitu benang, tenunan dan sejenisnya. Sedangkan al-mithaq sesuatu yang dipakai untuk menguatkan sesuatu sehingga kokoh dan sulit dibongkar. Sedangkan makna daripada mitsaqul ahdi adalah berarti menguatkan janji. Maksudnya janji yang dikuatkan dengan sumpah. Yang biasanya kalau dalam akad nikah disebut mitsaqun ghalidh, sebuah perjanjian, ikatan yang kokoh antara suami dan istri. Dia ada kata-kata mitsaq. Sedangkan ahdullah atau janji Allah adalah janji yang diambil Allah dari hamba-hambanya berupa pemahaman akan hukum-hukum alam dengan cara memperhatikan dan memikirkan. Ada sunnah kauniyah, ayat-ayat Allah Ta'ala yang tersebar luas di muka bumi ini harus menjadikan kita memikirkannya dan mengembalikan kekuasaan itu kepada Khaliqnya, penciptanya Allah Ta'ala. Inilah yang dipesankan Allah kepada umat manusia dalam kitab-kitab suci terdahulu agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW apabila ia telah muncul nantinya. Dan cara beriman adalah mempergunakan karunia akal dan panca indera yang mengarah kepada munculnya pemahaman. Kita punya potensi fitrah, punya potensi akal pikiran dan lain-lain, maka ini hendaknya kita jadikan untuk berpikir dan akhirnya menimbulkan keimanan kepada hati kita semuanya. Kemudian arti daripada naqdul mitsaq yaitu tidak mempergunakan bakat-bakat yang dianugerahkan Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya, sehingga seolah-olah mereka tidak memiliki bakat-bakat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan firman Allah mim ba'di mitsaqi adalah sesudah janji itu dikuatkan atas mereka. Perkara yang diperintahkan untuk disambung adalah beriman kepada Allah Ta'ala
kemudian ada hubungan silaturahim, ya hubungan kekerabatan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud perusakan di bumi adalah dengan berbuat maksiat dan menghalang-halangi orang lain untuk beriman, ya. Ini adalah penjelasan dari siapakah orang-orang yang fasik itu, yang insyaallah nanti dalam tafsir dan juga secara hukumnya kita akan bahas lebih lanjut. Ini dari pendekatan bahasa saja, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentang sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir At-Tabari juz 1 halaman 135, meriwayatkan dari sejumlah sahabat setelah Allah membuat dua perumpamaan tentang orang-orang munafik dalam firman-Nya yang sudah kita bahas, ya, yaitu perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, dan juga firman-Nya yaitu atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang berjumlah 3 ayat. Orang-orang munafik lantas berkata, Allah terlalu agung untuk membuat perumpamaan-perumpamaan ini. Maka akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya ini, Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk sampai firman-Nya ulaika humul khasirun. Al-Imam As-Suyuti menulis dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, pendapat ini lebih sahih sanadnya dan lebih sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya di awal surah ini. Jadi ada dalam versi sababun nuzul ini sebagaimana biasanya ada beberapa riwayat, ya, yang sebenarnya satu sama lain saling melengkapi, ya. Bukan saling membantah tapi saling sinergis dan saling melengkapi, termasuk di sini, ya. Jadi ini kaitannya dengan komentar daripada orang-orang munafik, apa yang diinginkan Allah Ta'ala dengan permisalan-permisalan seperti itu. Maka Allah Ta'ala menjawab, jangankan yang seperti itu, dalam hal perumpamaan nyamuk pun juga tidak ada masalah. Bahkan yang lebih rendah, yang lebih kecil pun juga tidak ada masalah. Ini semua ada hikmah atau ada pelajarannya, ya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan dari 2 ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk dan sebangsanya, atau yang lebih kecil atau yang lebih besar dari itu. Seperti perilaku orang yang malu melakukan sesuatu lantaran kehinaannya. Membuat perumpamaan baik kecil maupun besar bukanlah sesuatu yang aneh, juga tidak jelek. Sebab keagungan dalam semua itu sama, yaitu penciptaan dan inovasi. Juga karena perumpamaan dibuat untuk mengungkap dan memperjelas makna dengan memakai sesuatu yang dikenal dan dapat dilihat, ya. Kalau dalam balaghah ada tasbih, permisalan, penyamaan antara satu dengan yang lain yang ada unsur kemiripannya, ya, supaya lebih memudahkan pemahamannya. Perumpamaan tak lebih dari sekedar menampilkan makna-makna yang dikehendaki dalam bentuk benda-benda kasat mata agar jiwa mereka merasa akrab dengannya sehingga mudah memahami segi-segi yang samar. Allah yang maha bijaksana melakukan apa yang mengandung maslahat dengan membuat perumpamaan dalam hal-hal yang besar atau yang sepele sesuai dengan kondisinya. Jika persoalannya agung, misalnya kebenaran dan keislaman, Allah membuat perumpamaannya berupa cahaya dan sinar. Misalnya Allah mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin, pelindung dan penolong kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari az-zulumat,
kegelapan menuju kepada an-nur. Adzulumat berarti kejahiliaan, an-nur adalah hidayah. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir auliya'uhumut taghut. Pemimpin pelindung mereka itu adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya menuju kepada kegelapan, dari hidayah menuju kepada kesesatan. Nah, jadi ada permisalan seperti itu supaya lebih memudahkan pemahaman kita. Dia, Allah Ta'ala, membuat perumpamaannya dengan sesuatu yang serupa dengannya dalam hal ketiadaan manfaatnya, seperti lalat, nyamuk, dan laba-laba. Dalam Al-Quranul Karim banyak sekali penyebutan binatang atau hewan-hewan yang tidak kurang dari 21 nama binatang atau hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang memiliki masing-masing itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Kalau disebutkan di sini ada permisalan untuk orang-orang yang melakukan syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, ini diserupakan seperti lalat, nyamuk, dan laba-laba. Kalau permisalan lalat ini ada di surat Al-Hajj ayat ke-73, ya. Ayat yang sangat bagus, ya. Bisa kita baca, kita hayati bersama, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu duriba matsalun fastami'u lah. Wahai orang-orang, wahai manusia semuanya, telah dijadikan permisalan, maka dengarkanlah, simaklah baik-baik. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru, yang kalian minta selain Allah Ta'ala, la yakhluqu dzubaba, mereka itu tidak sanggup membuat lalat. Jadi para tandingan sesembahan selain Allah yang disebut taghut, apapun jenisnya, apakah makhluk hidup atau benda mati yang disembah-sembah, mereka ini, kata Allah, la yakhluqu dzubaba, tidak sanggup membuat lalat, ya. Dalam ilmu, ya, teknologi, manusia secerdas apapun, secanggih apapun, profesor, doktor, sepintar apapun, tidak sanggup membuat tandingan makhluk hidup walaupun seperti lalat ini. Mereka sanggup membuat pesawat terbang dan lain-lain, tapi membuat lalat nggak sanggup. Walau istama'ulah, walaupun mereka itu berkumpul, berserikat, bekerja sama, tidak sanggup. Bahkan kata Allah, wa iyaslubhumu dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu, seandainya satu lalat itu mengambil sesuatu barang yang ada biasanya di tempat-tempat yang kotor, ya, diambil oleh lalat, maka para tandingan yang kalian sembah itu, kata Allah, la yastanqidhuhu minhu, tidak sanggup mengambil sesuatu yang telah diambil oleh lalat itu. Lalat mengambil sesuatu yang sangat kecil, maka tandingan-tandingan yang kalian sembah, tauhid, segala macam bentuk sesembahan selain Allah, tidak sanggup mengambil sesuatu yang telah dicomot oleh si lalat itu, ya. Dha'ufat talibu wal matlub, kata Allah. Lemah orang yang meminta dan yang diminta itu semuanya adalah lemah. Jadi ayat ini maknanya luar biasa, ya. Bisa kita baca di surat Al-Hajj ayat 73, ya. Sedangkan kalau laba-laba, Al-Ankabut ayat 41, matsalul ladzina takhadhu min dunillah, permisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia, pemimpin, pelindung, dan penolong, kamatsalil ankabut, seperti permisalan laba-laba. Ittakhadhat baita, yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh, yang paling hina itu adalah rumahnya laba-laba, seandainya mereka mengetahuinya. Jadi maksudnya mereka membangun rumah yang sangat rapuh, mereka menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala, tidak sanggup memberi manfaat dan menolak bahaya sama sekali. Ya, sebagaimana rumahnya laba-laba, kalau hujannya kehujanan,
kalau ada angin ya terhempas, kalau panas ya kepanasan, ya seperti itulah ya. Walaupun para ulama juga berbeda pendapat tentang masalah bagaimana merusak rumah laba-laba, ya ada yang mengatakan tidak boleh karena laba-laba itulah yang saat Nabi hijrah di antara binatang yang bisa memberikan semacam kamuflase kepada orang-orang Quraisy ya. Jadi laba-laba membuat rumah di ujung pintu Gua Thur, sehingga orang-orang Quraisy yang ingin mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kesimpulan bahwasanya ada laba-laba di sini, tidak mungkin ada orang yang masuk sebelumnya. Nah, itulah salah satu sejarah yang bisa memberikan hikmah ya. Jadi ini persoalan yang lainnya ya. Ini kita ambil contoh ya di antara ayat-ayat yang terkait dengan binatang. Bahkan ada sebagian nama binatang yang menjadi nama surah dalam Al-Quran ya. Paling tidak ada 7 ini. Ada 7 nama surah yang itu adalah diambil dari nama binatang. Ada An-Nahl, yaitu lebah, yang mana orang-orang yang beriman ini dipermisalkan seperti lebah. Bahkan dalam hadis juga sama, orang-orang beriman ini dipermisalkan seperti lebah yang mengambil inputnya dari yang bersih, kemudian outputnya juga dari yang bersih. Maksudnya mengeluarkan produknya adalah yang bersih juga. Nah, ini adalah lebah. Kemudian ada Al-An'am ya. Ada surah Al-An'am ya, artinya adalah binatang-binatang ternak. Kemudian bahkan yang kita sedang bahas sekarang ada Al-Baqarah, sapi betina. Kemudian ada Al-Adiyat, kuda-kuda perang yang berlari kencang. Ada Al-Ankabut yang sudah kita baca tadi, yaitu laba-laba. Dan ada An-Naml, semut. Bagaimana cerita semut pada saat tentaranya Nabi Sulaiman bergerak, mereka komandannya menyeru kepada anak buahnya supaya masuk ke lubang rumahnya masing-masing supaya tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Kemudian ada Al-Fil, yaitu pasukan bergajah ya, di surat Al-Fil ini. Inilah nama-nama surat yang diambil dari nama binatang, yang ini semuanya tidak main-main ya, bukan hal yang tidak ada maknanya, tapi masing-masing ini ada pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman yang percaya bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, berkata, ini benar-benar firman Allah. Dia hanya menfirmankan yang benar. Semua hal baginya sama. Perumpamaan ini mengandung maslahat dan hikmah. Sedangkan orang-orang kafir yang memperolok-olok perumpamaan dengan benda-benda yang hina berkata dengan terheran-heran, "Madza aradallahu bihadza matsala?" Apa yang dikehendaki Allah dengan hal-hal yang hina seperti ini? Mereka kebingungan dan pada akhirnya mereka merugi. Seandainya mereka beriman, niscaya mereka mengetahui kebenarannya dan hikmah di baliknya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Muddathir, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. "Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Dan kami tidaklah menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Liyastaiqinal ladzina utul kitaba, agar orang-orang yang diberi kitab itu menjadi yakin. Wa yazdadal ladzina amanu imana, sedangkan orang-orang yang beriman ini bertambah keimanannya. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan juga orang-orang yang diberi kitab serta orang-orang beriman ini tidak ragu-ragu lagi. Tetapi waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, kemudian wal kafirun, orang-orang kafir itu mereka akan berkomentar, madza aradallahu bihadza matsala, apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Kadzalika yudhilullahu may yasha, yang seperti itulah Allah membiarkan
sesat kepada orang yang dikehendaki, wa yahdi may yasha, dan memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Allah sendiri. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan neraka sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Ini ayat yang ke-31, yang mana pada ayat sebelumnya ayat 30 Allah Ta'ala berfirman 'alaiha tis'ata asyar. Jadi neraka ini dijaga oleh 19 malaikat. Saat itu ada orang-orang Quraisy ya, diantaranya Abu Jahal ini mengolok-olok, kalau neraka hanya dijaga oleh 19 orang, maksudnya 19 malaikat, maka kita cukup mempersiapkan satu malaikat, kita siapkan 10 orang yang terkuat di antara kita. Jadi kita cukup hanya mempersiapkan 190 orang saja yang kuat di antara orang-orang Quraisy, dan nantinya menghadapi para malaikat supaya tidak melemparkan atau tidak memasukkan orang-orang kafir ini ke neraka. Itulah olok-olok dari orang-orang Quraisy ya, yang tidak menggunakan akal pikirannya atau barangkali kelebihan kebablasan ya dalam hal berpikir. Nah, maka disebutkan dalam ayat ini bahwa jumlah tersebut itu dalam rangka wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal ladzina kafaru. Jumlah bilangan tersebut, penjaga-penjaga neraka ini hanya sebagai ujian, fitnah bagi orang-orang kafir. Mereka tidak sanggup menerima pelajaran daripada ayat-ayat ini, bahkan menentangnya. Nah, itulah persepsi orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan orang-orang beriman ini justru bertambah keimanannya. Kemudian Allah Ta'ala selanjutnya membantah orang-orang yang bertanya-tanya tersebut, bahwa perumpamaan ini menjadi sebab bertambah sesatnya banyak orang kafir lantaran kekafiran mereka kepada Allah. Tetapi di sisi lain menjadi sebab bertambahnya hidayah yang diperoleh banyak orang yang beriman lantaran keimanan mereka kepada Allah. Yang menjadi tersesat gara-gara dibuatnya perumpamaan atau lainnya dalam Al-Quran hanyalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan kepada hukum-hukumnya dalam ciptaannya, mengingkari ayat-ayatnya, dan tidak mau memfusikan akal dan perasaan mereka untuk memahami berbagai maslahat dan tujuannya. Dalam hal ini terkandung isyarat bahwa faktor penyesatan mereka adalah keluarnya mereka dari jalur hukum-hukum alam yang dijadikan Allah sebagai ibrah atau pelajaran bagi siapapun yang sudi untuk merenung. Jadi penisbatan penyesatan kepada Allah terhitung sekedar penisbatan perbuatan kepada penyebabnya. Karena setelah Allah membuat perumpamaan sehingga sebagian orang tersesat dan sebagian lain mendapat hidayah, berarti Allah menjadi sebab timbulnya kesesatan dan hidayah mereka. Ini persepsi daripada orang-orang kafir ya. Mereka ini berhujjah, berdalil bahwasanya kesesatan yang mereka dapatkan itu adalah semata-mata karena sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala. Jadi mereka bukan memfungsikan akal pikirannya dan tidak menisbatkan tanggung jawab kepada pribadi masing-masing, tapi justru seolah-olah maksudnya supaya mereka ini menghindar ya dari kewajiban mengimani, mereka dalam tanda kutip mengkambing hitamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini adalah perbuatan yang sangat hina ya, yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Allah Ta'ala berfirman tentang masalah permisalan ini ya, watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Hanya orang-orang yang alim yang menggunakan akal pikirannya bisa merenungkan dan mengambil hikmah dari permisalan-permisalan ini.
Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang beriman yang mendapat petunjuk dengan hidayah kebenaran. Kemudian Allah mengiringi hal itu dengan penjelasan tentang ciri-ciri kaum fasik tersebut, antara lain mereka melanggar perjanjian, mereka tidak memfungsikan bakat-bakat mereka, mereka punya akal, perasaan dan panca indera agar membimbing diri mereka ke tujuan yang kehendaki oleh mereka. Ini melanggar janji fitrah yang mereka berikan kepada Allah, yaitu bahwa mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada semua Rasul yang mulia, serta akan mengamalkan syariat-syariat Allah Ta'ala. Jemaah sekalian, ada sebuah hadis yang memberikan penjelasan kepada kita ya tentang kedudukan amsal. Permisalan-permisalan dalam Al-Quran ini diantaranya riwayat daripada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innal Qur'an nazala ala khamsati awjuh. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan menggunakan 5 sisi atau 5 penyampaian. Ada di dalamnya yang pertama itu adalah hal-hal yang halal, yang boleh untuk kita lakukan, kita konsumsi. Kemudian yang kedua adalah wa haram, yaitu hal-hal yang haram. Yang ketiga wa muhkam, yaitu ayat-ayat yang jelas yang bisa dengan mudah dipahami kita laksanakan. Yang keempat wa mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabihat yang mengandung samar-samar dan perlu penjelasan. Nah, yang kelima wa amsal, ini permisalan-permisalan. Maka petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fa'lamu bil halal. Maka mungkin salah ketik ini ya, fa'malu bil halal ya, yaitu kerjakanlah yang halal, dikerjakan, wajtanibul haram, dan tinggalkanlah yang haram, wattabi'ul muhkam, ikutilah yang muhkam, wa aminu bil mutasyabih, serta mengimanilah kalian kepada halal yang mutasyabih. Nah, sedangkan relevansi dengan pembahasan kita yang kelima adalah wa'tabiru bil amsal, ambillah pelajaran dari permisalan-permisalan. Ada hikmah yang terkandung di sana, maka mari kita ambil ibrohnya, pelajaran dan hikmahnya. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quranul Karim, semuanya mengandung pesan-pesan yang baik untuk kita imani. Dzalikal kitab la raiba fi, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kemudian sama sekalian, Allah Ta'ala memberikan peringatan di dalam ayat lain, yaitu surah Al-A'raf ayat 179 ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh, walaqad ini lamnya lam taukid, qad ini adalah benar-benar apabila masuk ke fi'il madhi. Dan sungguh benar-benar dzara'na, kami jadikan isi daripada nar jahannam. Walaqad dzara'na li jahannam ya. Jadi kami jadikan banyak daripada neraka jahanam katsiran minal jinni, banyak daripada golongan jin wal insi dan manusia. Jadi neraka jahanam ini banyak diisi, disiapkan untuk orang-orang dari golongan manusia dan juga dari golongan jin ini. Apa sebabnya mereka masuk ke neraka jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini adalah memiliki hati tetapi tidak menggunakannya untuk berpikir, tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat dari Allah Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ini memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihatnya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ini memiliki telinga-telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka ulaika, mereka itulah kal an'am, dipermisalkan Allah Ta'ala seperti binatang-binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lengah, yang lalai.
Jadi kalau manusia ini ada sisi-sisi kebaikan ya, yang mana kalau manusia itu baik, Masya Allah luar biasa ya, seolah-olah bahkan melebihi malaikat, kurang lebihnya seperti itu sebagai bentuk hiperbola ya. Dan ada sisi-sisi keburukan yang luar biasa, yang bahkan itu lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak itu memiliki naluri ya, untuk melindungi, menjaga anak-anaknya, keluarganya, masih seperti itu ya. Tetapi ada jenis-jenis manusia yang sudah kehilangan fitrah insaniyahnya, bahkan rela untuk membunuh, menghabisi atau menghilangkan nyawa daripada anak keturunannya. Ada seperti itu. Jadi ada orang-orang jenis tertentu yang karena sangat hina, sangat rendah ya, dan tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik, bahkan balhum adallu ini, bahkan lebih sesat ya, daripada binatang. Naudzubillah min dzalik. Inilah peringatan-peringatan yang disampaikan Allah Ta'ala kepada kita ya, untuk mempergunakan hati kita untuk berpikir, kemudian mata kita untuk melihat yang baik, telinga kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat yang baik, supaya kita hidup fitrahnya. Jadi ada janji fitrah ini, ada janji Allah, sesuatu yang tertanam di dalam hati, perasaan dan akal semua manusia tentang kepastian akan keesaan Allah Ta'ala, tauhid ya. Jadi kita ini sudah berjanji kepada Allah, sudah bertauhid. Janji ini adalah perkara yang diwasiatkan Allah dan diikatkan olehnya atas diri manusia. Inilah makna yang terkandung dalam firman-Nya, wa idh akhadallahu min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu. Jadi Allah mengambil persaksian kita dulu di alam ruh, bukankah aku ini Rabbmu, alastu birabbikum. Maka kita semuanya saat itu menjawab, apakah saat itu roh manusia yang nantinya berasal dari keluarga muslim atau keluarga kafir, semuanya mengatakan bala syahidna, betul ya Allah, wahai Tuhan kami menjadi saksi, kami bersaksi, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami, Tuhan kami yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, menolak bahaya kepada kami, engkau ya Allah. Nah, kemudian ada pun janji religius adalah janji yang diambil dari kaum ahli kitab, bahwa apabila diutus seorang rasul kepada mereka yang terbukti kebenarannya dengan mukjizat dari Allah, maka mereka harus beriman kepadanya dan mengikutinya. Kita akan bahas sedikit ya tentang Al-A'raf 172 karena penting ini ya. Saya sebutkan di sini satu hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat ini, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Qala, maka Nabi bersabda, akhadha min dhuhrihi, bahwasanya Allah mengambil mereka dari sulbinya, kama yu'khadhu bil mushti minar ra'si, sebagaimana ketombe diambil dari rambut kepala dengan sisir. Itulah permisalan ataupun penjelasan daripada ayat ini. Faqala lahum, maka Allah berfirman kepada seluruh ruh manusia pada saat itu, alastu birabbikum, qalu bala. Jadi Allah berfirman kepada mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul ya Allah. Maka qalatil malaikah, para malaikat juga mengatakan, syahidna ayyaqulu. Jadi para malaikat ikut bersaksi agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini.
itu terhadap janji ya. Jadi ini syahadah. Semua manusia di alam ruh itu kita semuanya sudah bersaksi, malaikat pun juga menyaksikan. Tetapi banyak manusia yang lalai ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, fa abawahu yuhawwidanihi, kedua orang tuanya lah yang merubah dari Islam menjadi Yahudi, au yunassiranihi menjadi Nasrani, au yumajjisanihi atau bahkan menjadi Majusi. Itu adalah karena faktor lingkungan ya. Nah, ini ada suatu hadis lain yang diceritakan oleh Imam Ahmad yang mana Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka untuk penghuni masing-masing. Saya baca hadis ini hadis yang penting ya untuk kita ketahui dari Muslim Ibnu Yasar Al-Juhani, bahwasanya Umar bin Khattab ini suatu saat su'ila an hadil ayah, ditanya tentang ayat 172 surat Al-A'raf ini. Faqala Umar Ibnu Khattab, maka Umar menjawab, sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Nabi ditanya su'ila an hadza, tentang ini. Faqala, maka beliau memberikan penjelasan seperti ini. Innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Tsumma masaha dhahrahu biyaminihi, kemudian Allah mengusap punggungnya Nabi Adam dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu dzurriyyatan, maka keluarlah dari punggung Nabi Adam itu anak keturunannya, yaitu Bani Adam, kita semuanya ini. Qala, maka Allah berfirman, khalaqtu haula lil jannah, aku ciptakan mereka itu untuk masuk surga. Wa bi amali ahli jannah ya'malun, dan dengan amal penduduk surgalah mereka melakukannya. Jadi orang-orang baik itu diciptakan pada saat itu. Tahap berikutnya, tsumma masaha dhahrahu, kemudian Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. Fastakhraja minhu dzurriyyatan, maka keluarlah darinya anak turun Nabi Adam yang lainnya. Qala, Allah berfirman, khalaqtu haula linnar, aku ciptakan orang-orang itu untuk penghuni neraka. Wa bi amali ahli nar ya'malun, dan dengan amal penduduk nerakalah mereka berbuat, jadi melakukan maksiat semuanya. Faqala rajul, maka ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fa fimal amal, wahai Rasulullah, kalau begitu apa gunanya kita beramal? Toh masing-masing sudah jelas ya, masing-masing sudah ada capnya, ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Apa gunanya kita beramal secara serius? Qala Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, idza khalaqallahu al-'abda lil jannah ista'malahu bi amali ahli jannah, apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk surga, maka Allah nanti menjadikan amalnya itu dengan amal-amal penduduk surga. Hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah, sampai dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, melakukan amal-amal penduduk surga. Fa yudkhilahu bihi al-jannah, maka Allah memasukkan orang ini ke surga. Jadi dia diberikan kemudahan untuk berangkat ke masjid sholat jamaah, diberikan kemudahan beribadah, memiliki hati yang baik, memiliki sifat yang baik. Itu adalah tanda-tanda istakmalahu tadi, Allah menyibukkan dia dengan amal-amal penduduk surga ini. Wa idza khalaqal 'abda linnar, ketika Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, istamalahu bi amali ahli nar, maka Allah menyibukkan dia dengan amal-amal yang biasa dilakukan penduduk neraka. Hatta yamuta ala amalin min amali ahli nar, sehingga dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah seperti penduduk, maksudnya amal-amal penduduk neraka. Fadkhilahu bihin nar, maka Allah memasukkan dia ke neraka. Jadi kesibukannya itu maksiat, dari maksiat satu ke maksiat yang lain. Kalau sudah berhenti, maka dia sibuk memikirkan dan membiayai maksiat yang berikutnya. Nah, inilah tanda-tanda bagi masing-masing ya. Jadi kalau Allah Ta'ala selama ini memberikan kemudahan kita untuk melakukan amal-amal yang baik, kita husnudzon, harus berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah tanda Allah membimbing kita masuk ke surganya Allah Ta'ala. Tapi kebalikannya, kalau kita selama ini susah untuk diajak kepada kebaikan dan mudah diajak kepada kemaksiatan, maka hati-hati ya, harus waspada, jangan-jangan kita ini dicap oleh Allah Ta'ala sebagai penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi inilah
masing-masing kita diberikan pilihan ya. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang beriman silahkan. Wa man syaa'a falyakfur, yang kufur silahkan. Tetapi Allah mengancam, inna a'tadna lidh-dhalimina nar, kami siapkan untuk orang-orang yang zalim itu neraka. Jadi kita sudah punya potensi, sudah punya ilmu, sehingga kita diberikan keleluasaan dalam hal ini. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita istiqomah di jalan kebenaran sampai kita husnul khotimah dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.